Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aupa Rafiki, NIM 2211051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji konsolidasi tanah. Yang pertama, konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah suatu proses pengecilan volume secara perlahan pada tanah jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagai air pori. Proses tersebut berlangsung terus sampai kelebihan tegangan air pori yang disebabkan oleh kenaikan tegangan total benar-benar telah hilang. Selanjutnya, pentingnya uji konsolidasi dalam rekayasa geoteknik atau teknik sipil. Yang pertama, perilaku tanah. Uji konsolidasi dapat membantu dalam memahami kondisi tanah ketika beban akan diberikan di atas tanah tersebut. Selanjutnya, perencanaan struktur. Hasil uji konsolidasi sangat penting untuk merencanakan struktur bangunan dan infrastruktur dengan mengetahui besar nilai penurunan tanah. Oleh sebab itu, insinyur dapat merancang struktur dengan memperhatikan penurunan tanah untuk mencegah kerusakan pada bangunan di waktu yang akan datang. Yang kedua, penilaian risiko. Hasil dari pengujian ini dapat menjadi referensi bagi para insinyur apakah penurunan yang diharapkan akan aman atau membuat rusak pada struktur bangunan. Yang selanjutnya, efisiensi biaya. Dengan adanya hasil uji konsolidasi tanah ini, para insinyur dapat merencanakan sebuah proyek dengan lebih efisien dan mencegah keluarnya biaya tambahan yang mungkin akan timbul akibat adanya penurunan tanah yang tidak terduga. Tahapan uji konsolidasi tanah. Metode oedometer. Uji konsolidasi satu dimensi atau disebut juga dengan uji oedometer. Merupakan salah satu metode uji laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengukur konsolidasi tanah. Metode ini menentukan sifat pemadatan vertikal tanah dengan memberikan beban secara bertahap pada sampel tanah dan mengukur perubahan volume sampel dari waktu ke waktu. Prosedur umum untuk uji konsolidasi satu dimensi. Yang pertama, persiapan sampel tanah. Sampel tanah dikumpulkan dari lokasi proyek atau laboratorium dan disiapkan sesuai dengan standar pengujian yang relevan. Tanah kemudian dimasukkan ke dalam cetakan oedometer dan disiapkan untuk pengujian. Lalu selanjutnya meletakkan contoh pada sel oedometer. Sampel tanah diletakkan pada sel oedometer dengan plat beban pada bagian atas dan bawah sampel. Sampel tanah kemudian dikelilingi oleh air atau larutan berair untuk memastikan kondisi yang konsisten. Lalu, memberikan beban. Memberi beban pada sampel tanah secara bertahap dengan menambah beban pada plat beban di atas sampel. Pembebanan terjadi secara bertahap dan perubahan volume sampel tanah diukur secara periodik. Lalu, pengukuran deformasi. Deformasi vertikal dari sampel tanah dengan menggunakan alat ukur yang dipasang pada sel oedometer. Pengukuran ini mencakup pengurangan persatuan beban yang diterapkan. Lalu yang selanjutnya, data log. Data yang diperoleh selama pengujian, termasuk kehilangan volume dan waktu, akan dicatat dengan cermat untuk dianalisis nanti. Lalu yang selanjutnya, analisis konsolidasi. Dari data uji konsolidasi yang digunakan untuk membuat kurva konsolidasi yang menunjukkan hubungan antara kehilangan volume dan waktu. Dari kurva ini dapat dihitung parameter konsolidasi seperti koefisien konsolidasi, tingkat konsolidasi, dan indeks konsolidasi. Selanjutnya, tata cara uji konsolidasi dengan metode oedometer. Berikut merupakan langkah-langkah umum dalam melakukan uji konsolidasi tanah dengan metode oedometer. Yang pertama, persiapan sampel tanah. Terkait ambil sampel tanah dari lokasi proyek atau laboratorium sesuai standar. Siapkan cetakan oedometer dengan menempelkan membran penyaring pada bagian atas dan bawah cetakan. Sampel tanah dimasukkan ke dalam cetakan dan ratakan permukaannya. Lalu yang kedua, menyiapkan larutan air atau cair. Pastikan larutan cair atau air telah disiapkan dan tersedia untuk menutupi sampel tanah. Tujuan dari larutan ini adalah untuk memastikan bahwa sampel tanah tetap berada pada kondisi kelembapan yang konsisten selama pengujian. Lalu yang ketiga, letakkan sampel pada oedometer. Letakkan cetakan yang berisi sampel tanah pada lantai atau meja uji. Tempatkan plat atas cetakan di atas sampel tanah,
Pastikan cetakan terpasang dengan benar di atas sel odometer dan terhubung ke sistem pengukuran volume. Yang keempat, pengaturan beban. Tambahkan beban awal ke plat atas cetakan untuk memulai pengujian. Beban dapat ditambahkan secara bertahap sesuai dengan prosedur pengujian yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, pengukuran deformasi tanah. Ukur deformasi vertikal suatu sampel tanah dengan menggunakan alat ukur yang dipasang pada sel odometer. Catat perubahan volume sampel tanah secara berkala selama pengujian. Yang keenam, pengaturan tekanan air pori. Pastikan tekanan air pori sampel tanah diatur dan dikontrol secara cermat sesuai kondisi yang diinginkan. Yang ketujuh, pemantauan dan pencatatan data. Mengamati dan mencatat data secara berkala selama pengujian, termasuk pengurangan volume tanah dan pengurangan waktu pengujian. Pastikan data dicatat dengan cermat untuk dianalisis nanti. Yang kedelapan, penyelesaian pengujian. Lanjutkan pengujian hingga kondisi konsolidasi yang diinginkan tercapai atau hingga titik penghentian yang ditentukan dalam prosedur pengujian tercapai. Setelah pengujian selesai, catat semua data yang relevan dan buat laporan pengujian. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah tadi disebutkan, secara cermat dan mematuhi standar dan prosedur yang relevan, uji konsolidasi tanah dapat dilakukan secara akurat dan andal menggunakan metode odometer untuk analisis teknik. Lalu, kesimpulan. Dari pengujian konsolidasi tanah memberikan pemahaman tentang perilaku konsolidasi tanah dan parameter terkait yang relevan dengan aplikasi geoteknik, memberikan landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, desain, dan konstruksi struktur geoteknik. Memahami perilaku dan sifat konsolidasi tanah memungkinkan para insinyur mengembangkan solusi optimal dan memastikan keberhasilan proyek di masa depan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan baik dari tutur kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.